Saudara, kalau Alkitab berkata bahwa hendaklah kata-kata kita tuh penuh kasih, jangan hambar, berarti itu akan membawa kebaikan gak buat hidup kita? Iya, pasti. Di dalam segala perkara. Kehidupan manusia itu dibentuk, dibangun, ya hampir 90% tuh oleh perkataan loh, oleh komunikasi. Ya, bahkan dalam pernikahan katanya pernikahan itu 80% isinya ngobrol. Iya Pak ya? Ya, jadi carilah suami yang enak diajak ngobrol, cari istri yang enak diajak ngobrol. Tapi juga biasanya nggak bener gitu. Ada yang bilang sama saya dulu waktu pacaran sama suami saya ini enak banget Bu diajak ngobrol. Tapi waktu menikah banyak yang batu-batu. Waktu diajak menikah pasti enak nggak? Ya, siapa pernikahannya yang sudah melebihi 20 tahun? Masih enak ngobrol nggak sama istri sama suami? Puji Tuhan ya, alhamdulillah gitu ya. Masih enak diajak ngobrol. Karena banyak yang di luar sana dulu Bu waktu pacaran enak, begitu sudah menikah, boro-boro Bu. Ya, sampai ada suami istri bilang sama saya ini sama istri saya Bu, kita menikah 20 tahun gak pernah berantem. Oh iya, kenapa? Gak pernah ngomong kita. Makanya gak pernah berantem, karena gak pernah ngomong. Oh begitu ya. Mohon izin Pak, kipas anginnya bisa diarahkan ke saya ya. Terima kasih ya Pak. Iya, upahmu besar di sorga, di bumi juga ya. Kalau cuma di surga kelamaan ya Pak ya. Iya, saudara, dikatakan bahwa ayo penuh kasih ya. Sudah dikatakan kita ini hendaklah perkataan kita penuh kasih. Tetapi pada prakteknya susah atau susah? Ya, bangun pagi istri ngomong sama suami, halo sayang, morning, I love you. Penuh kasih toh. Ya, lalu suaminya balas I love you too. Iya toh, masih begitu enggak? Ya, saya sih sama suami saya masih begitu. Ya, enggak tahu kalau yang lain ini. Nah, sekarang ini hubungan perkataan suami istri banyak yang hancur, saudara. Kalau kita melakukan semua hal ini, kita berkata-kata penuh kasih, tidak hambar, saya percaya hubungan kita, bahkan kehidupan kita itu akan senantiasa diberkati Tuhan. Tetapi tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen? Ternyata penyebabnya itu ada di sini, saudara. Yesus menjawab di ayat yang ya, di mana ini Yesus yang katakan sendiri. Kita buka Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai ayat 45. Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik ya, dan tidak juga ya, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab dikatakan, baca, setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Makanya memang susah. Ya, kalau kita cuma ngomong tok baik di mulut tapi hati jahat, yaitu jatuhnya pencitraan. Makanya ada istri yang bilang, suami saya itu Bu, kalau di luar manis kayak dodol, tapi kalau di rumah Bu, kembali ke aslinya, monster.
Sering saya dengar begitu, banyak istri yang mengeluh gitu. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh keluar dari hati. Jatuhnya pencitraan, saudara. Ya, kita pencitraan, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Toh Tuhan juga melihat hidup kita. Makanya ternyata nggak mudah memang ayat ini. Karena dikatakan tidak ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Nggak ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Ya, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hati ini tempat perbendaharaan kata-kata. Ya, tempat penyimpanan semua yang baik. Kalau hati orang pahit, maka yang tersimpan juga yang pahit. Tapi kalau hati kita beres, hati kita bersih, hati kita benar, maka yang keluar juga semua yang baik, yang benar. Yesus bilang, nggak bisa, saudara. Ya, kalau perbendaharaan hatinya jahat, yang keluar ya jahat semua. Tapi kita sering dengar orang bilang gini, udah nggak usah dimasukin hati perkataan saya, itu kan cuma di mulut, tapi hatinya nggak begitu loh, itu pret. Itu nggak sesuai firman. Karena firman Tuhan bilang, apa yang keluar di mulut meluap dari hati. Ya, kita nggak bisa mau ngomong baik kalau hati kita tuh jahat. Ya, saya kemarin, saudara, sempat kita jalan ya dengan orang Kristen. Ya, saya kaget ketika mereka yang nggak tahu mengumpat atau apa, itu keluar kata-kata yang itu harusnya nggak pantas buat orang Kristen. Ya, dia ngomong sama temannya, oh dasar lu ing. Ya, mau ngomong aja saya tuh takut loh. Tapi dia keluar itu nyerocos dengan pedenya, dengan bangganya, dasar lu. Terus temannya balas, lu itu yang bang, belakangnya at. Itu mereka leluasa sekali ngomong begitu. Ya, lalu saya tegur, kamu kata-katamu seperti itu, kok kamu masih lantang ya bisa ngomong begitu? Saya udah ndak bisa loh ngomong begitu dari mulut. Kenapa? Karena memang tidak ada di perbendaharaan kita. Tapi kalau orang hatinya tuh jahat, memang perbendaharaannya gitu. Lalu mereka bilang, Allah cuma di mulut kok, Bu. Nggak bisa. Hidupmu tidak akan diberkati kalau perkataanmu, ya perkataan yang seperti itu. Ya, lalu Yesus ngomong lagi di versi yang lain, ayat ini hampir sama. Kita lihat Matius 12 ayat 34 sampai 37. Matius 12 ayat 34 sampai 37, baca 1 2 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, baca sama-sama, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berat nggak, saudara? Wah, ternyata perkataan itu nggak main-main, saudara. Yesus yang ngomong. Ya, satu saat kita akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus saat nanti. Dan ternyata yang akan dihakimi bukan cuma kita bersinah, kita nyolong, kita nipu, ya kita nyuri, bukan cuma itu ternyata. Bahkan setiap kata sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Ngeri ini. Ketika kita tahu kebenaran ini, mari kita sungguh berhati-hati dalam perkataan. Banyak, saudara, kehancuran keluarga, rumah tangga cuma gara-gara perkataan. Ya benar itu bapak bilang, saya sama istri gak pernah berantem 20 tahun karena gak pernah ngomong. Kayaknya bagus juga gak pernah ngomong, tapi kan orang gila. Ya, karena kita punya mulut kan.
Kenapa orang nggak ngomong? Karena dia nggak mau, saudara, ya, meluapkan semua isi hatinya. Saudara, saya mau bilang, waktu kita ini punya emosi. Tadi Pak Gembala bilang setiap manusia itu memang punya emosi, itu biasa, normal. Tetapi ketika ada ganjelan dalam hati kita, ada sesuatu yang tidak beres, mending diomongkan. Dengan pasangan, dengan orang, dengan teman kerja. Ya, sekarang tuh banyak orang Kristen aneh, banyak istri aneh. Tiba-tiba bangun pagi diam 1000 bahasa. Satu hari diam, ditanya kenapa kamu? Ya, banyak juga suami begitu. Tahu-tahu bangun pagi tidak ngomong, istrinya tanya kenapa Pak? Ya. Tidak semua orang bisa tahu isi hatimu. Karena kita juga nggak punya ilmu kebatinan yang bisa mendengar teriakan batinmu, mendengar suara lambungmu. Nggak ada, nggak semua orang bisa. Kalau ada masalah lebih baik ngomong. Panggil pasangan kita, suami atau istri kita, saya mau ngomong nih, saya kok ada ganjelan ya di hati ya soal sikap kamu. Aku tuh nggak suka loh kalau kamu begini-begini. Menurut kamu gimana? Ayo tuh kita selesaikan supaya habis itu kan plong. Jadi perbendaharaanmu ini tetap terjaga, bersih. Ya, orang kalau ditumpuk terus, satu saat keluar, saudara, itu ngeri. Ya, jangan jadi orang aneh. Ayo kita pakai perkataan yang benar, kita kasih tahu, ngomong baik-baik. Ada ganjelan apa dengan bosmu, dengan karyawanmu, panggil, bicara. Jangan menghindar. Itu nanti akan menyebabkan hati kotor. Hati ini Tuhan Yesus bilang tempat perbendaharaan, tempat penyimpanan kata-kata, semua niat dari sini tuh ada. Ya, makanya kalau orang itu dibiarkan kecewa, tersakiti, kecewa, Tuhan Yesus bilang dari hati timbul segala niat jahat, pembunuhan, ya, semua hal-hal jahat itu timbul dari hati. Makanya harus diomongkan. Nggak usah kita bicara jauh-jauh soal perkataan. Nih soal mau tanya makan aja suami istri itu bisa berantem loh, bisa langsung talak 2. Ya, hari ini mau makan di mana? Istrinya bilang terserah. Nah, ini kata-kata terserah ini bahaya. Nah, nanti kalau diteruskan ribut itu berantem. Ya, lalu kalau dibilang terserah ya udah kita makan mie ya. Ya aku kan enggak mau mie, aku ini lagi diet. Nah, berantem hebat. Lah terus apa? Terserah. Waduh. Ya banyak orang ribut, saudara, gara-gara gitu. Jadi lebih baik bapak-bapak, saya mau kasih tips nih ya, kalau mau tanya sama istri makan, umpan begini. Kamu tebak kira-kira kita mau makan di mana hari ini? Ya, nanti istri itu jawabnya sesuai maunya dia. Dia ngomong, aku tahu bakmi kan, iya bakmi. Walaupun bapak lagi pengen soto, iyain aja. Biar nggak ribut, amen. Biar aman ya. Jadi karena kata-kata ini bahaya, saudara. Ya, jadi kita harus belajar menguasai perkataan kita supaya tidak ya bikin persoalan dalam hidup. Dan dikatakan Yesus bilang ini yang mengerikan, saudara. Tuhan Yesus berkata pada ahli-ahli Taurat, pada orang Farisi, dia bilang bagaimana kamu bisa mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Orang yang jahat gak mungkin bisa mengeluarkan yang baik. Makanya saya mengerti tadi Yesus bilang, karena itu menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga kamu akan dihukum. Karena ternyata yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Tuhan itu melihat hati. Ya, makanya orang kalau perkataannya buruk ya akan dihukum, saudara. Karena pasti itu orang jahat. Yesus bilang ya sama ahli-ahli Farisi, orang Farisi ini, kamu itu seperti kuburan putih. Ya, di luarnya semua putih, kuburan kelihatannya bersih, tapi ternyata di dalamnya busuk. Ya, makanya segala perkataan mereka terhadap Yesus itu semua perkataan yang buruk, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mereka membunuh Tuhan Yesus. Ya,
Ya, tapi itulah, saya nih besok berangkat ke Israel. 80 orang kita berangkat ke sana. Ya, saudara doakan juga semuanya baik ya, semua aman. Tapi kalau saudara pergi ke sana memang saudara akan ketemu orang-orang itu. Mereka tuh pakai jubah-jubah putih. Ya, waduh, jenggotnya itu panjang, mereka tuh jalan memang ahli-ahli Taurat banget gitu ya. Tapi ya ternyata Tuhan Yesus bilang ya, kamu itu di luarnya putih tapi di dalamnya busuk. Tuhan gak tertarik dengan apa yang ada di luar, tapi Tuhan tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, dan jangan pernah berkata itu kan cuma kata-kata aja, hati saya tidak begitu. Tidak bisa saudara, karena yang keluar dari mulut itu meluap dari hati kita. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Yesus berkata ya, hati-hati, setiap kata sia-sia yang keluar dari mulut kita, ucapan kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, makanya anak-anak muda ndak usah ucapkan kata-kata yang nggak penting ya. Saya lihat anak-anak muda tuh kalau ketemu sekarang, "Hei lu gimana kabar? Ih, dasar anjir." Ngapain anjir gitu ya? Ini kan kata-kata yang nggak penting, nggak ada makna, malah bikin jadi berdosa ya. Hindarilah semua yang begitu, karena kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Kita baca bagaimana caranya saudara supaya kita ini bisa berkata-kata dengan baik, penuh kasih. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin saudara. Bagaimana cara supaya kita ini perkataannya bisa dengan penuh kasih? Yang pertama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Apa itu perkataan Kristus? Firman Tuhan. Maka rajin-rajinnya baca Alkitab. Kalau perlu baca sampai mulut kita mendengar. Baca firman, waktu kita baca firman, firman itu tersimpan di dalam hati kita. Maka perbendaharaan kita yang dulunya jelek, yang dulunya tidak baik, akan mulai tergantikan dengan hal-hal yang baik. Karena ada firman Tuhan. Nah, waktu ada firman Tuhan dalam hati kita, maka kita tuh bisa saudara menegur orang, mengajar, sehingga kita juga kalau negur anak-anak nggak perlu pakai ya kata-kata mengutuk, nggak perlu pakai kata-kata kita, apalagi yang dari orang tua dulu masih kita bawa sampai sekarang, kata-kata yang tidak membangun. Tegur anak cukup pakai firman Tuhan. Makanya orang tua harus hafal firman Tuhan, harus banyak bergaul dengan firman Tuhan, sehingga kata-kata kita itu penuh dengan firman. Ya, kita bisa menasihati anak kita, "Dek, kamu itu jaga pergaulan, hormati Tuhan." Karena orang yang menghormati Tuhan, Alkitab berkata, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kau hidup tidak menghormati Tuhan, maka engkau akan menemui kebinasaan, malapetaka. Itu kan semua firman Tuhan. Ya, tegur anak kita lewat firman Tuhan. Dikatakan biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kita ini dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil apa? Menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bagaimana kita melatih diri supaya perkataan kita itu penuh dengan firman Tuhan? Banyak-banyak menyanyi, saudara. Nyanyi lagu-lagu rohani. Ya, daripada kau diam, daripada juga kau dengar lagu-lagu dunia yang tidak penting, ya. Nyanyi lagu rohani. Sekarang banyak lagu-lagu yang populer, ya, tapi kita harus bisa memfilter, jangan sampai lagu-lagu itu tidak memuliakan Tuhan. Kalau ada 9 juta, ya toh, boleh ku pinjam saja semua. Ini dada, isinya utang semua. Ya, ini orang hari-hari ini lagu-lagu ngetren, saudara. Tapi kita harus filter. Ya, saya kemarin pelayanan di satu kota dijemput sama, ya, ada hospitality-nya. Dia sih bukan orang rohani, ya, karena ajudannya suruh jemput kita. Saya sakit kepala naik mobil itu. Kenapa? Lagunya. Ya, baru kita naik, ya, selamat datang ibu bapak, mari naik. Dia puter tape di dalam mobil, ya. Benci, 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 tapi rindu juga. Aduh, puyeng kepala saya tahan-tahan itu, ya. Baru rindu, 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 tapi benci juga. Saya bilang sama sopir itu, Pak, kamu ndak puyeng dengar lagu ini? Ini lagu orang munafik, ya. Rindu-rindu tapi benci, benci-benci tapi rindu. Bapak seharian dengar lagu begini nggak puyeng, Pak? Ya, besok saya naik masih lagi lagu-lagu begitu, saudara. Ya, lagu-lagu, ya, zaman-zaman tahun berapa ya, bapak-bapak? Wah, ini pasti konsumsinya di rumah juga ini pasti, ya, bertobat. Ya kan, kita kalau dengar lagu-lagu yang, aduh, tidak membangun iman tuh kan nggak enak, ya. Maksudnya akhirnya saya tegur dia tiap kali naik mobil, saya tegur terus. Akhirnya besoknya berubah, dia ganti lagu, saudara, ya, lagu yang lebih seneng dan kata-katanya itu positif gitu. Saya bilang, Pak, apa yang kau dengar itu mempengaruhi loh. Saya aja ini baru dengar 1 hari mobil ini puyeng kepala saya. Rasanya nggak pengen naik lagi di mobil ini. Ya, tapi ya puji Tuhan. Lalu saya mulai bilang sama dia, apa yang kamu dengar itu akan masuk menjadi perbendaharaan di hatimu. Ya, mari kita banyak memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Ayat ini berkata, dan segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan, mari kita lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita diberkati, rumah tangga kita diberkati. Ya, kalau ada masalah selesaikan dengan baik. Tidak usah jadi orang yang apa ya, ada loh orang-orang itu kalau kita bilang jadi begini ya, itu kenapa? Aduh ya, rasanya nih, orang-orang kayak begini nih ya, yang begini perlu dibaptis nih 15 menit. Kalau perlu di laut mati biar mengambang, saudara, ya, karena bingung kita kadang-kadang orang itu kalau hatinya memang, ya, makanya dari sini kita banyak melihat di sekeliling kita banyak yang seperti itu. Tapi mari kita belajar dari kita dulu sendiri, di dalam keluarga, di dalam rumah kita. Mari kita belajar untuk mulai berkata-kata dengan penuh kasih sama istri, sama suami, ya. Saya yakin dan percaya kalau kita terus membangun komunikasi yang baik, yang benar, saling sama-sama lah, banyak-banyak saling mendoakan. Karena kalau kita rajin saling mendoakan, ya suami istri ya setiap hari berpelukan, ya 1 menit aja, kalau nggak bisa lama-lama 1 menit aja berpelukan sambil mendoakan, itu akan ya membawa kebahagiaan sehingga kita ini tidak gampang terpecah belah. Karena banyak orang sekarang mau bercerai, alasannya kenapa? Sekarang lagi ngetren itu grey divorce, ya, perceraian yang terjadi di kalangan orang-orang rambut grey-grey yang udah mulai putih. Alasannya kenapa? Diajak ngomong gak nyambung. Lama-lama gue juga sakit jiwa nih kalau sama dia bertahan. Kan aku harus bahagia juga. Makanya aku memilih untuk bercerai. Banyak sekarang. Ya, karena orang gak mau benahi hatinya. Dia tuntut supaya orang lain itu yang, ya lu harus baik sama saya.
Padahal saudara, kalau kita menuntut orang terus yang harus berbuat begitu sama kita, ya kapan kita ini bisa berubah juga? Ya, karena orang tidak mau menuntut dirinya untuk berubah. Ya, kalau kita tersakiti dengan orang lain, ya berarti kan kita ini nggak beres. Ayo kita semua memacu diri kita untuk lebih lagi berubah yuk. Supaya nggak terjadi semua persoalan itu bisa terselesaikan. Tapi seringkali mulut ini loh, perkataan ini loh yang bikin memperparah sebuah keadaan. Ya, dikatakan firman Tuhan, lidah itu adalah bagian yang kecil dalam anggota tubuh manusia. Tapi dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Dia bisa menyalakan api roda kehidupan. Ya, dengan setir yang kecil itu kapal bisa dikendalikan, dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Ya, lidah ini memegang peranan membawa kehidupan kita ini mau kemana. Ya, dan sampai hari ini dikatakan belum ada orang yang bisa menjinakkan lidah. Kita bisa melakukannya kalau kita menaruh firman Tuhan dalam hati kita. Ya, supaya hidup kita, karena Alkitab bilang hidup mati ini dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena perkataan itu seperti benih yang engkau tabur. Kalau engkau tabur yang buruk terus, maka engkau akan menuai yang buruk. Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau kamu pergi ke satu kota, ke satu rumah, masuk ke rumah, ucapkan berkat bagi orang yang ada di rumah itu. Kalau mereka layak diberkati, mereka akan menerima berkat itu. Tapi kalau mereka tidak layak diberkati, berkat itu akan kembali kepada kita. Begitu juga dengan hal kutuk. Kalau engkau mengutuki orang itu dalam keadaan layak dikutuk, dia akan terkutuk. Tapi kalau orangnya dalam keadaan tidak layak dikutuk, kutuk itu akan berbalik kepada kita. Itu yang Yesus katakan sama murid-muridnya. Jadi hati-hati saudara, karena perkataan itu seperti benih yang sedang kita tabur. Kemana hidup ini kita mau bawa, maka jaga ucapan kita. Jangan sembarang ngomong. Pada diri sendiri juga ndak usah sembarang ngomong, ya. Ya, memang nasibku ini sudah sial. Ya, cabut itu. Karena waktu engkau ngomong, alam bawah sadarmu mendengar. Ya, dan itu bisa terjadi karena Alkitab berkata, iblis tangkap semua omonganmu. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang engkau lepas di bumi terlepas di surga. Lepaskan berkat atas hidupmu. Perkatakan yang baik dengan penuh kasih, ya, dengan jangan hambar, tidak ada rasa masa bodoh. Tapi dengan kasih kita bisa membangun semuanya sehingga Tuhan itu berkenan dan memberkati hidup kita. Amin saudara. Kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian Tuhan. Kami mau belajar supaya mulut kami ini penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Bukan kutuk, bukan amarah, bukan kebencian, tapi pujian kepada Tuhan. Supaya hidup kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, usaha kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersama. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini,
Tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan.
Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus. Kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai. Melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus. Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu.
Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, Bapak, Ibu, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini minta kasih Tuhan untuk penuhi rumah tangga kita. Minta anugerah Tuhan untuk memampukan kita boleh kembali saling mengasihi. Agar firman Tuhan tergenapi dalam rumah tangga kita. Sebab peran suami dan istri itu akan sangat besar terhadap anak cucu kita. Berkat atau kutuk itu ada di tangan kita suami istri terhadap keluarga kita. Mari biar kita berdoa hari ini. Tuhan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk boleh hidup saling mengasihi, saling mengampuni dan saling melayani. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, patahkan setiap kutuk yang ada dalam rumah tangga. Perkataan-perkataan yang kasar yang pernah keluar dari mulut kami Tuhan terhadap pasangan kami, ampuni kami Tuhan. Kami cabut semua perkataan itu terhadap anak-anak kami. Kami cabut Tuhan. Kami berdoa biar anugerah Tuhan turun atas rumah tangga kami. Biar belas kasihan Tuhan tercurah. Sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus materaikan firman ini di dalam hati dan hidup setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, rasanya Tuhan tantangan yang ada di depanku itu berat. Rasanya aku tidak dihargai. Bahkan mungkin ada Haman-Haman yang sedang menusuk engkau dari belakang. Yang sedang mencoba untuk menutup pintu, membunuh pekerjaanmu, membunuh karaktermu, bahkan menekan hidupmu. Datang pada Tuhan saudara.
Jangan pernah andalkan manusia. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berkata,